Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Firdarian dengan NIM 0562899735 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Serang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan hasil praktikum transaksi dan basis data terdistribusi untuk memenuhi tugas 3 basis data. Yang pertama pada praktikum transaksi. Bagian pertama, pengantar transaksi, storage procedure and commit. Praktikum transaksi pada basis data dimulai dengan memastikan seluruh tabel menggunakan storage and InnoDB karena
Ini mendukung fitur transaksi yang aman dan konsisten. Selanjutnya, proses transaksi dibungkus dalam sebuah storage prosedur yang dibuat melalui menu routines pada halaman phpMyAdmin dengan menggunakan perintah start transaction atau bikin. Pada saat pengujian dilakukan penambahan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perubahan data tidak akan tersimpan secara permanen apabila tidak diakhiri dengan perintah commit. Pada transaksi yang pertama tidak menggunakan commit, jadi dia tidak tersimpan datanya. Sebaliknya, pada transaksi kedua yang diakhiri dengan perintah commit, data berhasil tersimpan secara permanen di dalam database. Melalui perintah call untuk menjalankan storage prosedur. Proses transaksi dapat dilakukan secara terstruktur sehingga seluruh perubahan data baru akan disimpan setelah perintah commit dieksekusi. Pada bagian 2, fleksibilitas transaksi dengan rollback dan save point. Dalam pengelolaan basis data terkadang terjadi kesalahan saat proses manipulasi data atau diperlukan pengujian sementara. Untuk mengatasi hal tersebut, MySQL menyediakan perintah rollback yang berfungsi membatalkan seluruh perubahan yang belum di-commit. Pada praktikum ini dilakukan simulasi perubahan data pasien menggunakan perintah update. Setelah perubahan dilakukan, transaksi diakhiri dengan perintah rollback. Hasilnya data pasien kembali ke kondisi semula karena seluruh perubahan dibatalkan oleh sistem. Fitur ini sangat penting untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Selain rollback, MySQL juga menyediakan fitur save point yang memungkinkan pengguna membuat titik penyimpanan sementara di dalam transaksi. Dengan save point, pengguna dapat melakukan rollback parsial ke titik tertentu tanpa harus membatalkan seluruh proses transaksi. Fitur ini memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan transaksi yang kompleks. Pada bagian ketiga yaitu otomatisasi basis data menggunakan trigger. Pada bagian ini dipelajari konsep trigger, yaitu sekumpulan perintah SQL yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi aktivitas insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Trigger dapat dieksekusi sebelum perintah utama dijalankan before maupun setelah perintah utama selesai dijalankan after. Dalam praktikum ini dibuat sebuah trigger bernama TG jual pada sistem transaksi obat rumah sakit. Logika trigger dirancang agar setiap kali terjadi penambahan data transaksi penjualan obat insert, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok obat pada tabel persediaan. Dengan demikian, pengelolaan inventaris obat dapat berjalan secara otomatis, akurat, dan konsisten tanpa memerlukan perubahan stok secara manual. Ini hasil sebelum dan ini sesudahnya. Yang B, praktikum basis data terdistribusi.
Laporan implementasi replikasi database master slave. Tujuan mengimplementasikan replikasi basis data satu arah master slave pada server Windows sebagai master dan server Linux VirtualBox sebagai slave, sehingga data dapat disinkronisasi secara otomatis dari server master ke server slave. Topologi dan konfigurasi komponen master, keterangannya Windows XMAP, IP master 192.168.129, slave Linux VirtualBox. User replikasi Prodisi, binary log master, MySQL bin 0001, posisi bin log 328. Proses pengerjaan konektivitas jaringan. Konfigurasi jaringan berhasil dilakukan. Pengujian menggunakan perintah ping dari server Linux ke server Windows menggunakan respon yang stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala pada jalur komunikasi jaringan antara kedua perangkat. Kemudian sinkronisasi koordinat replikasi. Proses identifikasi file binary log bin log dan posisi replikasi pada server master berhasil dilakukan. Informasi ini digunakan sebagai titik awal sinkronisasi data pada server slave. Autentifikasi pengguna. Konfigurasi akun pengguna untuk kebutuhan replikasi telah dilakukan, sehingga memungkinkan akses jarak jauh (remote access) dari server slave ke server master. Kendala teknis debugging. Selama proses implementasi, status replikasi pada server slave masih berada pada posisi connecting dan belum berubah menjadi yes. Sedangkan berdasarkan hasil analis ditemukan beberapa kendala sebagai berikut. Connecting refuse. Server slave berhasil menjangkau server master, tapi koneksi ditolak oleh sistem keamanan Windows pada port 3306. Hal ini menunjukkan bahwa layanan MariaDB atau MySQL belum dapat menerima koneksi dari luar host. Batas hak akses privilege. Terdapat kendala pada eksekusi perintah GRUN yang memerlukan hak akses administratif lebih tinggi pada server master. Akibatnya, penggunaan replikasi belum memperoleh izin penuh untuk melakukan sinkronisasi data. Kesimpulannya, berdasarkan hasil praktikum, konfigurasi dasar aplikasi database master slave telah berhasil dilakukan sesuai prosedur. Konektivitas jaringan, konfigurasi pengguna, serta sinkronisasi koordinat binlog telah berjalan dengan baik. Namun, proses replikasi belum dapat berfungsi sepenuhnya karena masih terdapat kendala pada pengaturan firewall, binding service, dan hak akses pengguna pada server master. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian konfigurasi keamanan dan izin akses agar status replikasi dapat berubah dari connecting menjadi yes dan sinkronisasi dapat berjalan secara otomatis. Jika ininya sudah yes, maka jika ada perubahan pada MariaDB atau itu Linux VirtualBox, maka di komputer masternya ikut berubah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.